Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. 7 class, 7-1 and 7-2. Are you okay now? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Sifa again by online to study about English. And today the KBM meeting 17. So we want to study many lesson in your LKS chapter or maybe chapter 4 na. And before we study, we always open by pray together na. Listen to me and follow me. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Once again, Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Waskana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wa dzakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. To our God give us to understand about the lesson today na. So in the chapter 4 we study about many kind of lesson. The first kind of the item at school and at home or animal. Untuk poin yang pertama, kita akan belajar banyak kosakata yang ada di rumah kita, baik di sekolahan maupun binatang yang ada di sekeliling kita. And then point 2, study about the article a, an, and the, yaitu kata sandang. Kita akan mempelajari penggunaan artikel a sama an sama the. Poin yang ketiga, kita akan mempelajari yang berkaitan dengan singular and plural noun, yaitu kata benda jamak dan kata benda tunggal, yaitu singular itu tunggal, plural itu jamak. Poin yang keempat, kita akan mempelajari yang berkaitan dengan this, jamaknya adalah des, that jamaknya adalah dus, dalam bahasa Arabianya adalah isim isaro. Bahasa Indonesianya adalah ini itu. Nah, kalau ini berarti kita pakai this, berarti bendanya itu dekat dari kita. Tetapi kalau pakai itu berarti kita pakai that dan bendanya itu jauh dari badan kita. Nah, kita lihat kosakata yang ada di kelas yaitu in a classroom. Kenapa menggunakan artikel a? Nah, itu ya nanti kita pelajari karena huruf yang kita gunakan pada classroom itu adalah konsonan. Maka kita harus menggunakan artikel a. Ketika nanti pada huruf yang kita gunakan adalah vokal, maka kita menggunakan e. Nah, sebelum melangkah ke situ, Ananda, ada 8 vocabularies in the classroom. Ada 8 kosakata yang ada di kelas kita. Yaitu termasuk dari gambar pertama, the first picture. Apa ini namanya? Tempat dari pak, yaitu tempat pensil atau tempat pulpen. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah pencil case. Yang kedua adalah termasuk the second picture adalah orotan. Berarti bahasa Inggrisnya adalah sharpener. Dan yang ketiga adalah kita gunakan di situ apa nak? Kita gunakan apa? Yaitu termasuk dari kategori sulak. Sulak itu dalam bahasa kategorinya sulak adalah apa nak? Buncis atau yang diibaratkan adalah di bahasa Bu Iva itu namanya ya juga sulak gitu ya. Mungkin ada yang lain selain dari sulak? Ada nggak? Nah, kalau nggak ada berarti itu termasuk dari sharpener. Nah, kita gunakan yang the fourth picture adalah almari rak. Almari rak itu adalah cupboard. Nah, untuk picture number 5 ini adalah tempat tong sampah, yaitu dustbin. Nah, picture number 6 yaitu termasuk dari penggaris, berarti roller. Yaitu termasuk dari kategori apa nak? Penggaris. Nah, picture number 7 yaitu whiteboard.
yaitu termasuk dari papan tulis. And the last picture about the globe, yaitu peta, yaitu termasuk dari bola bumi. Nah, Nanda harus hafal kosakata seperti ini. You must memorize from whiteboard, cupboard, dustbin, pencil case, ruler, duster, globe, and sharpener. Ya, tadi harus tahu ruler itu apa? Penggaris. Pensil case tadi apa? Tempat dari pulpen. Dustbin tadi apa? Tempat sampah. Cupboard itu tadi apa? Almari. Whiteboard tadi apa? Papan tulis. Globe itu apa? Peta bumi. Duster itu tadi apa, nak? Duster apa? Yaitu termasuk dari kategori orotan. And then sharpener yaitu termasuk dari sulak. Kebalik ya, sharpener itu yang orotan, dasternya itu yang sulak. Nah, kita lihat itu. Nah, untuk kosakata berikutnya, nah lihat picture number one, termasuk a pencil. Nah, itu ada artikel a dan kosakata yang digunakan adalah konsonan p. Nah, pensil berarti menunjukkan a singular, kita guna artikel a. Yang kedua, picture number 2, a ruler berarti penggaris. Glow, gukol. Nah, eraser, nah itu ya. Some books, banyak buku, gambarnya juga banyak. Nah, botol yaitu botol. Lunchbox berarti kotak makan siang. Sharpener orotan. Nah, tadi ya, sharpener orotan. And then a pair of scissors berarti menunjukkan dari gunting. Kosakata berikutnya. Oke. Nah, this is in my living room. Nah, ini termasuk dari hal-hal yang ada di ruangan tamu. Nah, please describe this thing and you can read this picture. Yaitu ada beberapa hal yang harus Ananda gambarkan tentang gambar yang ada. Picture berarti a picture. Berarti termasuk dari gambar. Lamp, lampu. A television, televisi. A telepon, ya telepon. A bookcase berarti rak buku. A sofa, tetap kursi sofa. A table, meja. A carpet, termasuk juga karpet. Kita lihat pada kosakata berikutnya, in the bedroom. Nah, ini gambar-gambar ini yang ada pada in the bedroom apa aja, nak? Yaitu wardrobe, yaitu lemari pakaian. Nah, untuk berikutnya pillow, bantal. Bed, tempat kamar apa tempat tidur. Poster yang termasuk bantal panjang yaitu guling. Blanket berarti termasuk selimut. Lamp, lampu. Mirror termasuk dari kategori kaca. Dressing table yaitu almari hias. Nah, Anda harus hafal. Kita lihat lagi. Nah, this is in my bedroom. Nah, ini adalah alat-alat yang ada di kamar mandi, nak. Please describe the thing that you can see. Ya, this picture. Picture number one, a mirror. Jadi punya arti tadi apa? Kaca. Sink berarti termasuk keran. Shower, ya biasanya yang buat mandi itu shower. Scoop berarti cibuk, shower, atau mungkin di dalam bahasa Jawa namanya gayung, ya. Tap yaitu tempat air. Bucket berarti termasuk timba. And then toilet, nah itu juga toilet atau biasanya, nah kita lihat this is in my kitchen, termasuk dari kategori benda-benda yang ada di kamar di dapur, ya. Termasuk dari signs, yaitu termasuk dari kerana. Frying pan berarti termasuk dari tempat penggorengan, dalam bahasa Jawanya itu adalah wajan. Nah, a pan, nah pan ini dalam kategori bahasanya adalah apa, bukan dalam bahasa ibu itu manci, ya, panci ya. Kalau frying pan itu yang termasuk dari
alat penggorengan yaitu wajan itu ya. Terus stove itu termasuk dari kompor elektronik. Nah, on oven ini yang biasanya digunakan untuk penganggangan, ya juga kompor, tapi yang dipakai untuk yang ada arangnya itu lah, yang biasanya juga bisa dipakai dalam kategori kompor untuk pemanggangan. Nah, kabinet berarti termasuk dari kategori lemari kaca, refrigerator termasuk dari kulkas. Anda hafal, harus dihafalin. Nah, and the second, we study about the article. Nah, this is article. Ada 3 artikel, an, and the. The word is fall in the sentence are called article an, and the, or kata sandang in Indonesian. Nah, maksudnya gimana? Kata yang ibu tebali dengan kata yang warnanya merah di dalam kalimat ini disebut semuanya adalah artikel yang berupa an, sama the. Di dalam bahasa Indonesia itu namanya kata sandang. Nah, penggunaannya gimana? We use article before noun. Penggunaan artikel ini dipakai ketika sebelumnya kata benda. Nah, jadi before noun, sebelum kata benda. Number one, we use an and an, a and an for indefinite singular noun. Maksudnya, artikel a sama an ini digunakan untuk kata benda yang menunjukkan dari bentuk singular. Nah, put a before noun which begin with consonant. Nah, for example, a book, a crocodile. Jadi peletakan itu sebelum kata benda. Nah, yang dimulai ketika kita menemukan kata benda yang awalannya itu adalah konsonan. Nah, seperti tadi a book. Nah, B kan konsonan, maka kita menggunakan artikel a. Sedangkan setelahnya K itu juga nggak ada tambahan S, berarti ini menunjukkan dari singular atau tunggal. A crocodile, nah itu ya, buaya. A flower, a mouse, flower bunga, mouse tikus, snake ular, seed meja, termasuk unicorn, yaitu termasuk dari kategori seragam Ananda. Semuanya itu menggunakan artikel a karena awalannya itu konsonan. But an before noun which begin with vocal sound I, E, U, E, O. Nah, ketika Ananda menemukan kosakata yang awalannya itu vokal, maka Ananda menggunakan an. Contoh, an, on, seekor semut. Nah, awalannya adalah a. An arsitek, yaitu a lagi. An elephant, termasuk gajah. An envelope, termasuk dari perangko. A horse, yaitu termasuk dari sejam. Lah, tulisannya H tapi bacanya O, an hour, nah atau an honor, nah itu termasuk dari kategori vokal. Nah, Anda harus menggunakan artikel an sebelumnya. Nah, we use the for definite noun. Tetapi ketika Anda menggunakan artikel the, itu digunakan untuk kata benda yang menunjukkan dari spesifik. Nah, itu ya. Yang biasanya digunakan juga kata yang menunjukkan dari komparatif, tingkat perbandingan superlatif ya, juga menggunakan the. Jadi the artikel the itu dipakai untuk definite noun, yaitu kata benda yang menunjukkan dari spesifik. Nah, kita lihat lagi. Nah, coba pada bentuk artikel a and the dalam sebuah gambar yang ada ini nak, kita lihat semuanya terlebih nak. Nah, read the sentence and pay attention to the word in bold. Ya, baca kalimat dan perhatikan Ananda bahwa kata-kata yang ibu tebeli dengan warna merah ini ya. I have a tall cake and the tall cake is sweet. Nah, ada artikel a, sebelumnya adalah konsonan T. Nah, yang spesifiknya lagi, ketika sudah jelas yang dijelaskan di atas, berarti Ananda sudah paham. Nah, ketika sudah paham, kita menggunakan artikel the. Nah, kayak ibu menjelaskan, ada seorang laki-laki. Nah, berarti
there is a boy. Nah, sudah dijelaskan tadi. Nah, laki-laki itu siapa sih? Ayah saya. The boy is my father. Jadi penjelasan yang kedua, yang ketiga sampai seterusnya itu karena sudah jelas, maka Ananda harus pakai artikel the. Contoh yang kedua, I have a keychain. The keychain is so nice. Nah, kita lihat ya, artikel a setelahnya adalah key. Nah, termasuk dari kategori konsonan. Karena sudah jelas, maka kalimat kedua menggunakan artikel the. I have an umbrella. Nah, the umbrella is black. Saya memiliki sebuah payung. Payung itu warnanya hitam. Nah, non yang pertama yang belum jelas kita menggunakan artikel an karena vokal. Non yang kedua sudah jelas kita menggunakan artikel the. I have an envelope. The envelope is white and small. Nah, pada non yang pertama menggunakan artikel an karena vokal. Non yang kedua sudah jelas bahwa amplop itu warnanya putih dan kecil, kita menggunakan artikel the. Nah, itu cara penggunanya. Ya, intinya, nah, kalau artikel itu dipakai untuk yang huruf konsonan, awalannya kata bendanya. Kalau yang en dipakai huruf yang vokal. Ketika menggunakan the penjelas dari kalimat yang pertama, karena sudah jelas maka Ananda harus pakai artikel the untuk menjelaskan kata benda berikutnya. Nah, sekarang kita belajar yang berkaitan dengan poin ketiga yaitu singular dan plural. Nah, pay attention to the singular and plural noun in the previous dialogue. Nah, singular it mean one, while the plural means more than one. Maksudnya adalah kita kali ini poin ketiga mempelajari yang berkaitan dengan kata benda yang tunggal dan kata benda yang jamak. Yang tunggal tadi disebut dengan singular yang punya arti satu. Yang plural yaitu jamak lebih dari satu itu. Nah, cara penggunaannya ketika kata benda Ananda mau membuat sendiri untuk kata benda yang tunggal dijadikan yang jamak itu Ananda harus ada aturannya, penulisannya. Nah, for plural form bentuk dari kata benda jamak, the pattern is noun plus s or es. Rumusnya setelah kata benda ditambah s atau ditambah es. Nah, yang ditambah es itu yang mana aja kata benda akhirannya. Nah, itu harus diperhatikan. Many noun end in s. If they end x, s, ch, sh. However, if a noun end with a consonant y, the plural form at e baru ditambah es. If a noun end in v or v, change f to v and add es. Nah, maksudnya gimana? Ketika Ananda menggunakan kata benda yang akhirannya itu s atau o atau ch atau sh, maka Ananda mau menjamakan sebuah kata benda itu harus ditambah es. Nah, ya, ditambah es. Nah, ketika Ananda menemukan kalau tidak akhiran itu cukup ditambah s saja. Ingat, kalau akhiran kosakata yang akhiran s, akhiran o, akhiran x, akhiran ch, akhiran sh, maka dijamakan harus menambah es. Selain itu cukup kata bendanya ditambah s ketika Ananda mau menggunakan plural. Nah, ada peraturan lagi tambahan. Ketika kata bendanya itu kok y, nah akhirannya y, mau dijamakan, y-nya harus diganti i dulu, baru ditambah es. Nah, atau kalau menemukan kosakatanya yang akhiran f atau fe, nah harus dirubah menjadi v, baru ditambah es. Now please read the following noun and remember the change. Kita coba untuk membaca dari kata benda dan Ananda harus ingat cara perubahannya tadi. Nah, kita lihat ya. Untuk kategorinya singular, cup, dipluralkan dijamakan menjadi cups yang ada tambahan s. Kalau stove, nah dijamakan menjadi stoves, ada tambahan es. Nah, kalau bus, nah dijamakan menjadi buses ditambah s. Kalau watch,
Nah, menonton berarti mau dijamakan menjadi apa nak? Nah, match. Nah, kalau singular yang menggunakan baby, nah akhiran y, Ananda mau menjadikan plural, maka y-nya diganti i baru ditambah s. Nah, babies. Teori nah, menjadi teoris. Live menjadi lives. Life menjadi lives. Nah, kita lihat this above noun are regular plural noun and the following irregular ones. Maksudnya, ketika Ananda menemukan kosakata kata benda yang tunggal yang menunjukkan kata yang tidak beraturan, maka kata yang mau dijamakan gimana? Nah, ini harus dihafalin juga. Child, nah itu tunggal ya, singular menjadi children. Man menjadi men. Nah, hanya penulisannya A diganti E. Woman menjadi woman. Mouse menjadi mice. Nah, kita lihat. Sekarang kita praktekkan pada kategori singular and plural noun. Read the following dialogue. Answer the question that follow antara Randy and Sidina. Wow, a new backpack, yaitu termasuk dari rangsel ya. Wow, memiliki sebuah rangsel baru. Yes, the watchman is torn. Salah satunya sudah rusak atau bisa kena apa namanya kategorinya jarum ya, karena kena jarum sudah rusak ya. So no, you only have one backpack. Nah, sekarang hanya memiliki satu rangsel. I do. What about you? Nah, saya mengerti. Terus gimana dengan Anda? How many backpack do you have? Berapa sih rangsel yang Anda miliki? I have two backpack atau backpack. Randy bilang saya memiliki dua rangsel. Nah, conversation kedua antara Randy dan Cindy masih. What do you have in your backpack? Nah, apa yang Anda miliki dengan adanya di dalamnya rangsel itu? Apa sih yang ada di dalam rangselnya itu? Nah, itu. Cindy bilang apa? I have 4 notebook, 3 textbook, a ruler, pencil case, and drawing book. What about you? Saya memiliki yang namanya 5 kategori buku catatan dan 3 buku teks, dan juga termasuk sebuah penggaris dan juga tempat pensil, yaitu termasuk tepak ya. And then drawing book, yaitu buku-buku gambar. Randy bilang apa nak? I have 3 notebook, 2 textbook, and 2 dictionary. Saya memiliki 3 buku catatan dan 2 buku teks dan juga 2 kamus. A pensil, sebuah pensil case ya, yaitu termasuk dari tempat tepak pensil itu nak. Kalkulator and lunchbook, yaitu kotak makan siang. Question number 1. How many number are the items shown by the word in blue? Berapa sih jumlah kosakata yang menunjukkan yang ditulis dengan warnanya biru? Ada berapa benda yang ada di dialog itu? Tinggal Ananda menghitung, yaitu backpack. Nah, backpack, nah itu termasuk dari number 1 ruler, number 2 pencil case, yaitu number 3 drawing book, yaitu number 4 pencil case, number 5 kalkulator, number 6 and lunch book, berarti number 7. Jadi ada 7 dari benda yang diwarnai biru. Question number 2. What do the word in red express related to the number item? Nah, maksudnya apa? Kata apa aja yang menunjukkan dari ungkapan yang berwarna merah yang ada hubungan nih per item. Nah, maksudnya ada samanya. Yang sama itu apa aja? Yaitu notebook sama textbook. Yang backpack itu nggak ada. Dictionary juga cuma satu. Yang ada sama itu adalah notebook dan textbook. Question number 3. What is the difference of writing item of which consists of one
compare to the item of which more and then one. Maksudnya gimana? Apa perbedaan dari bentuk item penulisan yang berisi dari salah satunya yang ada hubungan dengan yang lainnya? Nah, itu hanya penulisan pada bentuk artikel singular sama plural. Ketika singular berarti menggunakan artikel sama en. Ketika jamak nonnya ditambah s atau s, artikel sama en tidak digunakan gitu. Nah, caranya. Oke, kita lihat. Nah, kind of animal. Look at the picture and read sentence. Nah, this is a chicken farm. There are many hen and chick. There are eating seed. Look, this is the nice rooster. It is purchase of the friends. Nah, itu kita lihat, nak. Ini adalah kosakata yang berkaitan dengan animal, nak. Yang bentuknya itu adalah menggunakan artikel atau dan juga menggunakan kata demonstratif this, this. Nah, that, nah, karena bendanya itu jauh dari orangnya yang berdiri ini, maka nanti adalah menggunakan that. Tetapi kalau dekat berarti pakai this. Nah, karena di sini adalah seekor, berarti Ananda harus menggunakan artikel a. Nah, this is a chicken. Nah, itu ya. Ini adalah seekornya, berarti kandang ayam ya. There are many hen and chick. Nah, ada banyak hewan yang termasuk dari ayam betina ya. Dan juga chick berarti termasuk anak ayam. And they are eating seed. Mereka semuanya itu makan biji-bijian. Nah, lihatlah. This is a nice rooster. Nah, ini adalah seekor yang namanya jantan ya, ayam jantan. It is perching on this fan. Nah, di situ juga ada sebuah dari ayam yang berkaitan dengan kategorinya apa? Pagarnya, yaitu di sekelilingnya ada pagarnya. Nah, ini termasuk kosakata about animal. Picture number 2. This is our cow. The cow eat grass. Nah, itu adalah beberapa ekor sapi. Nah, kalau plural, Ananda cow-nya ditambah s. Dan kategorinya untuk kata demonstratif atau dalam bahasa Arabiana itu isim isaro ya. Dalam bahasa Indonesia itu, maka Ananda menggunakan des. Dan menggunakan kata bantu are. Dan kata bendanya harus ditambah s karena lebih dari satu sapinya. The cow eat grass. Dan sapi-sapi itu memakan rumput. Nah, seperti itu. Nah, sama lihat dari perkosakata dan penggunaan dari bentuk artikel grammarnya. Nah, the third picture. Lihat gambar ketiga. About the someone, the girl, look at the many horse. Nah, those are horse. Those horse are running around that stable. Nah, itu ya. Itu semuanya adalah kuda. Kuda itu semua sedang lari, mengelilingi yang biasanya pagar ya. Yang kita gunakan adalah kandang namanya. Ya, di dalam kandangnya. Semuanya itu menggunakan artikel kategorinya di sini bukan artikel tapi kata demonstratif yang berupa dus jamak karena kudanya lebih dari satu, nak, ada 3 berarti jamak. Maka kudanya tanpa menggunakan e sama an tapi harus ditambah s karena akhiran e. Those horse, nah itu ya menunjukkan dari jamak bendanya s tambahan s horse dan kata bantunya adalah menggunakan are. Karena gambarnya adalah sedang lari kuda tersebut, maka menggunakan present continuous. Harus run-nya verb one-nya dijadikan menjadi verb ing, running. Nah, kata keterangannya berupa around the step. The stable yaitu kandang, mengelilingi kandangnya. Jadi kuda-kuda itu sedang lari untuk mengelilingi kandangnya. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk the last slide, please translate to Indonesian and answer the question below. Nah, the title My Bedroom pertama. Anda baca. Yang pertama, you must translate ya, kosakata dari my name sampai pada to the text Ananda artikan.
After you translate to by Indonesian, you answer number 1 until number 5. Setelah Ananda artikan, ya, mulai dari my name is Sasa. I want to tell you about my bedroom. My bedroom is not large, but it is not also small. There is a single bed in my bedroom. I use it to sleep. There are a pillow, a bolster, blanket on my bed. There is a wardrobe in the corner of my room. I put all my clothes in. There is also the desk in my room to study. On the wall, there is a clock. This is also mirror. I use it to dress up and tidy my hair. My bedroom is clean. So after this, you can answer by translate to Indonesian. Nah, pertama Ananda harus mengartikan dulu dari satu paragraf yang berjudul My Bedroom, yaitu kamar tidur saya. So, after this you can answer the question number 1 until number 5. Setelah itu jawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 itu, nah. Whose bedroom it is? Maksudnya ruang kamar tidur siapa ya ini? Number 2, is the room large? Apakah ruangan itu lebar? Number 3, what are there on the bed? Nah, apa aja yang ada di ruangan tidur itu? Number 4, what is the desk used to? Untuk apa meja itu digunakan? Number 5, where does she put her clothes? Ya, di mana dia meletakkan pakaian-pakaiannya? Oke. Thank you, my student 7.1 and 7.2 about the study in chapter 4. Many things we study today about the vocabulary in the classroom, in house, and animal. And then the second, we study about the article a and the. We study about the plural and singular noun. And we study about the demonstrative this, that, this, or does not. Thank you and see you. We must do it and you must study hard in your home. Still keep your healthiness and we can listen. We close our meeting by reading Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.